Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Ayu Hardianti sebagai peserta Latsar CPNS Angkatan 13 Regional PPSD Bandung. Untuk memenuhi salah satu tugas pada agenda 1, saya akan memaparkan sebuah manif tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih itu wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nasional karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gunanya adalah untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Oke, kita mundur sedikit tentang sejarah. Di mana pertama kali pada tanggal 20 Mei 1908 ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo. Anggotanya sampai 10.000 orang lebih. Lalu kongres ini terakhir tercatat pada bulan Agustus tahun 1912. Lalu, beberapa mahasiswa Indonesia yang di Belanda juga mendirikan organisasi Perkumpulan Pelajar Indonesia. Tujuannya untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Lalu, namanya diubah menjadi Himpunan Indonesia. Himpunan Indonesia ini menekankan pentingnya propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian dunia pada masalah Indonesia dan membangkitkan perhatian anggota PI ini pada isu-isu internasional melalui ceramah, berpergian ke negara lain atau menjalankan studi. Kemudian Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini yang biasa disebut Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat Kongres Pemuda II ini, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia itu dikumandangkan. Lalu dalam kondisi kritis, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI. Lalu kemudian, titik penting sejarah Indonesia juga dibentuknya adanya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam wawasan kebangsaan, kita memiliki konsensus dasar, di mana setiap negara itu wajib punya konsensus bersama demi kelangsungan dan keutuhan kejayaan bangsa yang bersangkutan. 4 konsensus dasar di Indonesia yaitu adanya keberadaan NKRI. Lalu kita punya Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu ada Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, kita punya identitas. Yaitu pertama adalah kita punya bendera, saka merah putih. Lalu bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Kita punya lambang negara Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi selanjutnya kita bahas nilai-nilai bela negara. Bela negara itu juga memiliki dasar hukum pada pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1. Pada intinya, kita semua itu berhak dan wajib ikut dalam membela negara. Definisi bela negara yaitu kita mempunyai sikap, tekad, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, dan keutuhan wilayah. Terdapat nilai-nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air. Seperti apa cinta tanah air itu? Seperti menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raga kita itu bangga sebagai bangsa Indonesia. Terus jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, dan menjaga nama baik bangsa dan negaranya, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Lalu kita bangga menggunakan produk Indonesia.
Lalu kita sadar berbangsa dan bernegara. Sadar itu maksudnya seperti kita berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, ataupun politik. Lalu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu kita ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Lalu setia terhadap Pancasila. Maksudnya itu kita itu paham nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu, kalau sudah paham, diamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Lalu mengembangkan nilai korban untuk bangsa dan negara. Jadi bersedia berkorban itu mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara gitu. Siap membela bangsa dan negara dalam berbagai macam ancaman. Terus gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk Indonesia itu gak pernah sia-sia. Fungsi ASN dalam bela negara juga harus diimplementasikan. Seperti tadi, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Seperti saya sebagai tenaga kesehatan punya program kesehatan gigi dan mulut. Misalnya di wilayahnya masih banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang pentingnya menjaga kesehatan. Lalu kita harus turun ke lapangan sebagai pengabdian untuk memberikan edukasi dan penyuluhan agar masyarakat paham tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Misal, dalam pandemi ini bagaimana caranya? Bisa dengan dilakukan secara daring, atau turun ke lapangan, ke rumah-rumah, karena tidak bisa mengumpulkan massa.